Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Nugraha Pratama sebagai CPNS penghulu ahli pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuhin Berua, merupakan peserta laksar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 gelombang 3 angkatan 12 kelompok 3 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang isu manajemen ASN dan Smart ASN. Tentunya saya sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berua menemukan atau mengidentifikasi 3 masalah. Yang pertama, mengenai digitalisasi layanan KUA yang belum optimal. Upaya digitalisasi layanan seperti SIMK, Pusaka hingga aplikasi benih digital masih belum optimal. Sebagian KUA terkendala akibat kurangnya sarana digital, SDM yang belum terlatih atau jaringan internet yang tidak stabil. Maka dampaknya itu, layanan manual itu bisa lambat dan kurang efisien. Kedua adalah akses layanan yang kurang merata. Ketiga, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas, jika nanti bisa mengakibatkan adanya pungli. Yang kedua, yaitu minimnya pemahaman dari pengantin tentang bimbingan perkawinan. Seharusnya bimbingan itu sudah menjadi syarat penting, bahkan wajib harus diikuti oleh catin. Namun masih banyak catin itu menganggap bahwa bimbingan itu hanya formalitas, jadi sehingga mereka tidak mengikuti dengan serius, sehingga tidak memahami materi yang disampaikan. Maka dampak yang dihasilkan itu menjadi angka perceraian yang tinggi. Kedua, yaitu tujuan keluarga sakinah itu belum tercapai. Selanjutnya, ada yang ketiga saya temukan, pernikahan siri sehingga tidak tercatat di KUA. Banyak kan kita jumpai di masyarakat itu, mereka berani melakukan pernikahan siri. Maka dampaknya itu bukan hal yang serius dampaknya. Tidak ada legalitas hukum bagi anak dan istri, bayangkan. Kedua, mereka tidak bisa mengurus KTP dan KK, apalagi anaknya itu tidak bisa diuruskan membuat akte kelahiran. Yang ketiga, rentan sekali sengketa mengenai warisan. Jadi, digitalisasi layanan A. Adapun yang saya pilih yaitu digitalisasi layanan KUA yang belum optimal. Inilah yang saya pilih. Lalu apa hubungannya dengan manajemen ASN? Maka manajemen ASN ini fokusnya pada efektif, efisien, dan pelayan prima. Bila layanan kita belum optimal, maka ASN belum memanfaatkan secara baik teknologi yang ada. ASN perlu diberi pelatihan, mutasi ke tempat strategis agar SDM-nya meningkat. Lalu apa hubungannya dengan Smart ASN? Maka Smart ASN ini berfokus pada teknologi inovatif dan adaptif. Bila belum mampu mengolahnya, maka belum bisa dikategorikan smart. Lalu ASN itu harus melek terhadap teknologi, mengacu pada nilai ASN yaitu adaptif. Selanjutnya, kurangnya pemahaman calon pengantin tentang bimbingan perkawinan. Hubungannya dengan manajemen ASN, bahwa penghulu itu adalah inti dari pelayanan ini. Jika tidak efektif, maka bermasalah pada program pembinaan dan kurang berkualitas materi yang disampaikan. Adapun hubungan dengan Smart ASN, menjadi komunikator efektif, memanfaatkan konten digital berbasis edukasi melalui media sosial. Lanjut, menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga tadi, terjadinya pernikahan siri. Apa hubungannya dengan manajemen ASN? Pengawasan yang lemah dan edukasi bagi masyarakat yang kurang. ASN turun langsung menjadi aktor edukasi mengenai bahayanya efek berat dari pernikahan siri itu. Lalu hubungannya dengan Smart ASN, bahwa kita sebagai ASN itu mampu membaca fenomena sosial dan merespon dengan cepat, menjelaskan efek negatif dari pernikahan siri dan menawarkan solusi, memanfaatkan medsos untuk edukasi hukum nikah siri. Adapun isu yang saya pilih itu adalah layanan berbasis digital yang belum optimal di Kantor Urusan Agama Tuhin Berua. Dan saya meyakinkan bahwa ini adalah sebuah inovasi yang kami lakukan. Adapun saya menggunakan teknik permasalahannya itu menggunakan fishbone 4S, surrounding, supplier, system, dan skill. Dari surrounding,
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah terbatasnya akses internet di wilayah terpencil, kurangnya edukasi layanan digital, tingkat literasi digital masyarakat masih rendah. Adapun supplier, yakni pihak terkait, lemahnya koordinasi antar lembaga, tidak semua KUA itu siap secara teknis. Secara sistem, itu sistemnya belum terintegrasi. Kurangnya fitur layanan mandiri, proses validasi data dan lambat. Makanya kami di sini inisiatif ingin mengangkat atau membuat satu fitur layanan sehingga bisa diakses di mana saja tanpa terikat waktu dan tempat. Isu yang dipilih selanjutnya itu ada skill. Petugas belum terlatih secara komprehensif, tidak ada pelatihan rutin, kesulitan menggunakan aplikasi oleh generasi yang tua. Maka di sini perlunya pelatihan atau pengajaran kepada sesama rekan kerja. Adapun langkah pemecahan masalah melalui hasil assessment ini adalah, kalau surrounding tadi, perluas akses internet. Yang kedua, perluas juga edukasi digital melalui media massa. Di mana di KUA kami ini telah ada Facebook, baru ada Facebook dan Instagram. Melalui supplier, perlu koordinasi dengan SOP antar instansi seperti KUA, Diskominfo atau kantor camat dan puskesmas lainnya. Sistem, tambahkan fitur layanan online seperti e-form, sedang kami usahakan. Skill, pelatihan berbasis learning, buat panduan penggunaan layanan digital dalam bentuk video. Maka hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.